selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cindy Randa Kamnani, NIM 2003030028, kelas A semester 3. Saya akan membacakan tugas review buku ketiga dengan judul Fungsi dari Konflik Sosial, mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Kita akan masuk pada bagian yang pertama. Dengan menekankan aspek-aspek ilmiah dan teoritis, pekerjaan mereka, gairah para reformis, masih belum digunakan kepada seorang sosiolog modern yang mengomentari bahwa hampir seluruh keterpisahan, bahkan bertentangan antara ilmu sosial dan reformasi dewasa ini. Kaum muda, ungkapan kaum reformis dalam tulisan-tulisan Bapak Sosiologi Amerika cenderung untuk menunjukkan penggunaan yang lazim. Bagian kedua, dari tokoh-tokoh terkemuka pada waktu itu, lingkungan kecil Roosevelt dan Cooley dapat dikatakan adalah reformasi struktural, karena mereka menganjurkan perubahan-perubahan sosial yang begitu mendasar untuk membenarkan pernyataan bahwa mereka akan diterima dalam menghasilkan perubahan struktur total masyarakat dan menuntun pada munculnya sistem sosial baru dengan persyaratan struktural yang berbeda. Reformasi struktural adalah syarat agar potensi ekonomi optimal dan dijalankan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dapat kembali. Bagian ketiga, istilah hadirin reformasi di sini digunakan dalam arti yang cukup luas. Hal ini dimaksudkan untuk menutupi semua gerakan dan kepribadian yang mengkritik beberapa aspek sentral dari status quo yang diusulkan. Meskipun ada perbedaan besar antara gerakan ideal sosial dan sosialisme Marxis yang terorganisasi, dapat dibenarkan untuk menggolongkan semua gerakan ini dengan tujuan membentuk masyarakat yang cukup homogen karena mereka bersama-sama memiliki ketidakpuasan dengan status quo. Kita harus tahu apa itu status quo. Status quo merupakan sebuah frasa dari bahasa Latin yang bermakna keberadaan negara secara umum, dipakai sebagai salah satu istilah dalam ilmu sosial politik. Yang kedua, sosialisme Marxis adalah fase sejarah tertentu yang akan menggantikan kapitalisme dan didahului dengan komunisme. Yang berikut beralih sekarang ke tulisan-tulisan para sosiolog di masa awal Amerika. Kita melihat bahwa konflik memang merupakan kategori sentral dari sistem mereka dan bahwa selanjutnya terlihat sebagai bagian yang fundamental dan konstruktif dari organisasi sosial. Pandangan masyarakat, terutama perubahan sosial yang tidak termasuk kekhawatiran dengan fenomena konflik, tampaknya mereka benar-benar kurang. Beberapa bentuk dasar interaksi manusia. Selain itu, apabila ada konflik, perilaku sadar diri di sini adalah kondisi untuk perilaku rasional. Bukan hanya mekanisme yang melaluinya kesadaran diri dicapai, sebenarnya merupakan dasar diri dari masyarakat terorganisasi dimanapun, cenderung mendatangkan integrasi dan penahbisan secara luar biasa dan kepatuhan terhadap kelompok-kelompok. Dalam sebuah artikel tentang perbedaan ras dan agama sebagai faktor ketegangan kelompok problem organisasi sosial
yang tampaknya tidak dapat dipecahkan pada generasi-generasi sebelumnya. Membandingkan problem-problem itu dengan penyakit fisik, sebagaimana kita telah membuat kemajuan besar. Ia menegaskan dalam mengendalikan penyakit, dengan demikian kita dapat menghadapi faktor-faktor penting dalam sikap antagonisme kelompok, meskipun sisa akhirnya dari mati rasa nilai dan ketidakberdayaan manusia akan tetap ada, terutama membahas antagonisme rasial dan agama. Penekanannya pada unsur-unsur yang mengganggu dalam konflik mungkin sebagian besar berasal dari situasi konflik tertentu yang sedang dibahas. Yang berikut, situasi ini secara fundamental berbeda dalam sistem kelas yang memberikan tingkat mobilitas sosial yang substansial. Tetap benar bahwa kelompok-kelompok status dalam sistem Amerika sering saling menghormati satu sama lain dengan perasaan menyakitkan atau bermusuhan. Struktur sistem dipertahankan sebagian oleh antagonisme. Timbal balik ini yang mempertahankan gradasi status. Meskipun demikian, anggota strata yang lebih rendah sering meniru yang lebih tinggi dan bercita-cita untuk menjadi anggota di strata yang lebih tinggi. Oleh karena itu, asosiasi sukarela membantu mengorganisasi antagonisme dari berbagai golongan kepada satu sama lain. Tetapi pada saat yang sama, mereka berfungsi untuk mengatur mobilitas ke atas. Berikutnya, dalam masyarakat di mana mobilitas yang meningkat dilembagakan, yang dicapai bukannya dianggap status mendominasi. Permusuhan antara berbagai strata dipadu dengan daya tarik positif yang kuat kepada mereka yang lebih tinggi dalam hierarki sosial, yang memberikan beberapa model perilaku. Jika tidak ada antagonisme, kelompok status akan membubarkan karena batas-batas antara mereka dan luar akan lenyap. Namun, batas-batas ini diteguhkan oleh fakta bahwa mobilitas sosial yang maju merupakan budaya ideal masyarakat tersebut. Dampak dan fungsi benturan pada struktur kelompok, pertentangan dan konflik tidak hanya mendahului persatuan, tetapi bekerja di dalam pada setiap hari saat keberadaannya mungkin tidak ada unit sosial, di mana arus konvergen dan divergen di antara para anggota tidak terpisahkan terjalin. Konflik dirancang untuk menyelesaikan dualisme berbeda. Ini adalah cara untuk mencapai semacam persatuan, hampir paralel dengan fakta bahwa itu adalah gejala paling kekerasan dari penyakit yang mewakili usaha organisme untuk membebaskan diri dari gangguan dan kerusakan yang disebabkan oleh konflik itu sendiri, menyelesaikan ketegangan antara perbedaan. Dampak yang lebih mendalam pada hubungan itu daripada konflik mengenai rencana khusus untuk meluangkan liburan atau untuk mengalokasikan anggota keluarga. Perbedaan semacam itu antara konsep tentang hal-hal dasar prinsip dan konsep tentang hal-hal yang mendahului keterpautan pada prinsip dasar yang sama telah lama dibuat dalam teori politik. Konflik dengan kelompok luar meningkatkan kohesi internal. Kelompok itu dalam keadaan damai
dapat memperkenankan anggota yang bermusuhan di dalamnya untuk hidup bersama satu sama lain dalam situasi yang bimbang karena mereka masing-masing menjalani jalannya sendiri dan dapat menghindari tabrakan. Akan tetapi, suatu keadaan konflik menarik para anggota sedemikian rupanya untuk berkumpul dan membiarkan mereka mengikuti dorongan yang seragam sehingga mereka harus sama sekali bergaul dengan atau saling menolak sama sekali. Sekian dari saya, terima kasih.